Teman-teman sekalian, kemarin kita membahas tentang bagaimana puasa itu menjadi momen kita menambah kebaikan meskipun di masa pandemi. Lalu kita membahas tentang ternyata surga itu ada di dalam rumah kita juga, yakni kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Entah itu keluarga yang masih lengkap, punya ayah, punya ibu, ataupun keluarga yang mungkin tidak lengkap salah satunya, itu juga menjadi ladang surga kita. Bagaimana kedudukan ayah menurut baginda Nabi SAW? Kata Rasulullah SAW, anta wa maluka li abika. Dirimu, jiwamu, nyawamu, dan hartamu milik ayahmu. Ketika itu ada seorang sahabat datang mengadu kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayahku tuh suka ngambil duit segala macam dan ini, gak pernah ngomong ke aku. Lalu kata Rasulullah SAW, padahal orang yang ngadu ke Nabi ini pengennya dibelain gitu sama Rasulullah supaya ayahnya dipanggil, diadili segala macam. Tapi ternyata Rasul menjawab dengan kalimat anta wa maluka li abika. Jangankan hartamu, dirimu pun, nyawamu pun itu milik ayahmu. Maka subhanallah, ayah itu punya juga kedudukan yang sangat besar di dalam rumah kita. Dan itu bisa menjadi surga kita. Banyak sekali kisah-kisah bagaimana orang gagal mendapat predikat saleh karena mereka kurang memperbaiki akhlak kepada kedua orang tuanya. Bagaimana cara kita berakhlak kepada kedua orang tua kita? Kata Al-Quran, berikanlah segalanya yang terbaik untuk mereka. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Di episode sebelumnya kita membahas tentang bagaimana perjuangan seorang ibu memasakkan buat kita sahur, membangunkan kita, makan bersama di bulan suci Ramadan, ya berpuasa bersama, beribadah bersama. Nah itu yang dimaksud dengan ayat ini. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Berbuat baiklah kepada orang tuamu karena mereka telah bersusah payah. Bahkan jangankan kita udah lahir, sebelum kita lahir pun kita udah menyusahkan orang tua. Ketika kita berada dalam kandungannya, wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain, kita telah menyulitkan mereka dalam kandungan. Wa fisaluhu fi 'amain, kita menyulitkan mereka ketika mereka harus menyusui, ketika mereka ternyata terhalang tahajudnya karena kita nangis, ketika mereka ternyata terhalang ibadahnya karena kita rese. Maka subhanallah, kata Al-Quran, ingat-ingat dulu kebaikan kedua orang tuamu. Lalu ketika kita sudah mengingat kebaikannya, anishkurli, maka bersyukurlah kepada aku, kata Allah, wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Bersyukur yang dimaksud kepada Allah ya alhamdulillah, itu bersyukur kepada Allah. Tapi bersyukur kepada orang tua harus kita tunjukkan dengan cara menghormati mereka, memuliakan mereka. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Mungkin teman-teman ada yang berkata, itu kalau orang tuanya baik, gimana kalau orang tuaku yang nggak baik gitu? Kita punya toxic parents misalnya, orang tuanya nggak baik. Maka kata Al-Quran, sahibahuma fid dunya ma'rufa. Tetap kalian bersahabat dengan mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Kenapa? Karena tetap mereka punya jasa atas kelahiran kita. Mungkin ayah kita ninggalin ibu kita itu pas kita masih dalam kandungan. Dia ayah yang brengsek lah dalam istilah bahasanya. Namun subhanallah, dia tetap punya jasa atas kelahiran kita. Karena kalau bukan dia, kita tidak lahir. Ibu kita misalnya adalah ibu yang bukan ibu yang salehah, tetap kita sahibahuma fid dunya ma'rufa karena kita pernah merusak organ-organnya, kita pernah memberikan dia rasa sakit ketika melahirkan kita. Teman-teman sekalian, ketika kita mau berbuat baik, menunggu orang lain baik dulu sama kita, maka tidak perlu Quran dan hadis untuk menjelaskannya. Namun gunanya orang yang beriman itu adalah karena apa? Karena ketika kita diberikan perintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang tua kita, itu berarti kita taat kepada Allah, bukan membalas kebaikan orang tua, karena memang kita tidak akan pernah bisa membalasnya. Jadi kalau misalnya kita mau berbuat baik tapi orang tua kita nggak baik, ya udah kita berbuat karena disuruh sama Allah. Karena disuruh sama Allah, itu aja pegangannya. Saya ini berbuat baik sama orang tua saya bukan karena mereka baik, karena nggak semua orang tua baik, tapi karena saya disuruh sama Allah. Maka itulah disebut dengan perbuatan ihsan. Apa itu ihsan? Berbuat baik seakan-akan engkau melihat Allah, ataupun kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah sedang melihatmu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.